otomatis kan anak-anak juga bosan ya Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ular tangga. Nah, kalau ngomongin tentang ular tangga nih Bapak Ibu, kebayang kita kayak permainan masa lampau. Saya ini adalah kelahiran 95, kelahiran 90-an. Ini masih sangat familiar dulu main ular tangga gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini juga punya kesan enggak ini ular tangga? Pasti sangat seru. Ya, kita saja punya kesan yang di memori ini, otak ini sangat bagus gitu tentang ular tangga. Apalagi kalau ular tangga ini kita terapkan bersama anak-anak dengan belajar dan sambil bermain gitu. Atau kita bisa kenal juga dengan namanya adalah sidonal, yaitu sinaulan dolanan ini kalau bahasa Jawa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen, tapi sebelum izin share screen saya ingin bertanya sama Bapak Ibu semua ini. Sudah terkanva belum nih Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube? Sesering apa ini Bapak Ibu menggunakan Canva? Coba ditulis di chat Bapak Ibu, saya pengen tahu. Wah, ada yang jawabnya sering kali Bu, luar biasa. Ada yang setiap hari setiap hari, ada yang 3 kali sehari buka Canva kayak minum obat. Wah, luar biasa. Hampir setiap hari, ada yang kadang-kadang sering. Ini jawabannya sering. Wah, sudah terkanva sering Bu, tiap hari, luar biasa. Oke, sudah terkanva sekali Mas buat aksi nyata di BMM. Betul Bapak Ibu, Canva ini sangat memudahkan kita dalam pembuatan aksi nyata di BMM. Dan juga apalagi kalau kita lagi pendidikan guru penggerak. Wah, ini sangat membantu sekali ya tentunya Bapak Ibu. Gitu, luar biasa. Wih, sangat membantu. Betul Bapak Ibu, saya sejak kenal Canva itu langsung jatuh hati dengan Canva, terkanva Canva, dan saya itu di sekolah jadi kayak terkenal seorang desainer. Padahal hanya bermodalkan dengan Canva gitu. Oke, mari saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, kayaknya sudah nampak. Nah, Bapak Ibu, ini adalah, oke, sudah nampak ya Bapak Ibu semuanya? Oke, ini adalah ular tangga yang saya terapkan, yaitu ular tangga dengan kearifan lokal. Kenapa saya bilangnya itu ular tangga dan kearifan lokal? Ya Bapak Ibu, yang saya masukkan di dalam setiap kotaknya ini ada kearifan lokal. Kalau di daerah saya gitu, kebetulan ini ngajar di SMP Negeri 3 Keras, Kabupaten Kediri, Provinsi Timur. Nah, kalau dengar Kediri, apa toh yang ini, apa sih yang paling terkenal di Kediri? Tahu kuningnya gitu. Kemudian ada yang bangunan besar itu yang banyak ada di Ambon gitu. Nah, ini saya masukkan di dalam kotak-kotak seperti ini Bapak Ibu, agar anak-anak ini juga tahu potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah yang mereka tempat tinggal gitu. Nah, ini yang pertama, ini adalah sebagai ikon Kabupaten Kediri, yaitu Simpang Lima Kumun. Lalu slide yang kotak nomor 2 sampai nomor 10 ini adalah kearifan lokal yang ada di desa sekolah kami berada, yaitu di Desa Mojosari, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Nah, di Desa Mojosari ini, di desa sekolah saya, alamat sekolah saya ini terkenal sebagai budaya cupang. Bahkan sudah diekspor ke negara lain, bahkan sudah dikirim ke berbagai daerah di Indonesia. Ikan cupang ini terkenal sekali, yang kemarin didatangi oleh Mas Bu gitu. Kemudian ada emping melinjung, kemudian sapi perah. Kemudian di sini sangat banyak sekali sawah yang masih ditanami oleh tebu dan padi. Kemudian di dekat sekolah saya, Mas RT ini Bapak Ibu, ini adalah komoditas pedagang pindang. Itu ikan laut yang
NASA itu. Nah, ini bos-bos besar pindah. Ini sangat membantu perekonomian di daerah tempat tinggal atau di daerah sekolah kami berada. Tuh. Nah, selanjutnya ada peternak telur ini, budidaya telur. Kemudian kalau lagi musim cabai luar biasa, ini panenan cabenya seperti itu. Nah, kemudian di slide nomor 21 sampai 30 ini adalah potensi wisata yang ada di Kabupaten Kediri. Mulai ada ini Gunung Kelut. Nah, yang tahun 2014 itu meletus sampai ke Sumatera. Artinya sampai ke Lampung ya lebih tepatnya. Kemudian ada Candi Tegowangi, kemudian ada Gunung Wilis, ada Sumber Ubalan, lalu ada air terjun Dolo, kemudian ada Patung Totok Kerok, ada air terjun Irenggolo, lalu ada petilasan Sri Aji Joyoboyo, kemudian ada pemandian Tirto Sendang Kamandhan. Nah, kemudian yang nomor 41 sampai 50 ini adalah kearifan lokal kesenian yang ada di Kabupaten Kediri, yaitu ada jaranan Jawa, kemudian ada tari, ada barongan, ada wayang kulit, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ini ada, kemarin saya kumpulkan ada 10 kesenian yang ada di Kabupaten Kediri. Kemudian yang nomor 61 sampai finish ini Bapak Ibu, ini adalah potensi atau kearifan lokal berupa kuliner yang ada di Kabupaten Kediri ya. Kabupaten Kediri itu sangat terkenal dengan nasi pecel tumpang, Bapak Ibu. Nah, ini saya masukkan di sini agar anak-anak ini tidak hanya pizza mulu. Sekali-kali dong, mereka harus kenal dengan makanan khas Kabupaten Kediri nih. Nah, kemudian ada ini Dawet, lalu ada durian Medowo di daerah Kandangan yang luar biasa kalau lagi panen, dan setiap tahun ini biar orang-orang ini yang hadir di sini juga tahu nih potensi kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya juga akan mendemokan cara pembuatan ular tangga yang bisa kita gunakan secara online maupun kita cetak gitu. Kita cetak banner itu bisa, Bapak Ibu. Di Canva itu sangat memudahkan kita tentunya. Oke. Pertama, kita tentunya buka Canva. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Pipit. Nah, di sini kita itu bisa menggunakan template yang sudah disediakan oleh Canva. Kita ketik saja ular tangga. Ini muncul seperti tadi yang sudah ditampilkan oleh Mbak Pipit. Sangat banyak sekali ular tangga. Coba kita lihat ini. Nah, oke, kita sesuaikan template. Ya. Nah, tentunya template ini kita tidak serta-merta langsung kita gunakan, Bapak Ibu. Kita harus ATM ya. Bentar. Aduh. Sebentar, saya stop share screen dulu. Saya kembali berbagi layar, Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau kita, Bu Aning, gimana nih kalau kita nggak mau pakai template? Saya ini kan tipikal yang kreatif, punya banyak waktu.
saya pengennya tuh desain sendiri. Bisa Bapak Ibu, sangat bisa sekali. Oke ya, kita praktekkan. Tambah halaman. Dengan kita sudah melihat, ini kita sebagai referensi ini Bapak Ibu. Nah, kita sebagai referensi. Lalu, kita tambahkan ini bentuknya. Kita kecilkan. Kemudian warnanya kita bisa rubah menjadi warna pink atau warna hijau. Tuh. Kita sesuaikan selera kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini kita kasih garis tepi. Lalu kita copy atau kita duplikatkan. Warnanya ini tidak sama. Nah, kayak gini. Terus ini saya kelompokkan, Ctrl G. Tinggal kita gabung-gabungkan. Berarti ada, kalau kita 10 berarti ada 5. Oke. Lanjut sekarang. Nah. Ini biar berubah. Nah, kita paskan Bapak Ibu. Ini kita gabung juga biar lebih cepat. Nanti kalau udah jadi semua, kita tinggal gabung-gabung, tinggal copy-copy gitu. Nah, lanjut. Berikutnya, karena ini kita bikin berbeda biar lebih menarik juga tentunya. Nah, ini kita gabung, kita duplikatkan. Kita bikin kotaknya dulu Bapak Ibu. Bentar, ini aja. Gabung, kita copy. Udah ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita kalau mau bikin 100, 8, kemudian 9, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan terakhir 100. Oke, kalau sudah nanti ini kok belum simetris sih Bu Eneng. Oke, gak apa-apa Bu, gak apa-apa Bapak Ibu, nanti akan kita paskan nanti. Lalu kita kasih angka terlebih dahulu, angka 1. Kita ganti ukurannya mau apa, ini terserah Bapak Ibu, sesuaikan. Yang penting terlihat dengan jelas gitu ya. Nah, ini saya copy biar ini Bapak Ibu tidak ganti. Oke, saya ini kan. Terus tinggal diganti angkanya 4, 5, 6. Oke. Kita ganti angkanya 7, 8, 9, dan 1. Nah,
Oke, jadi kita kopikan ini, kita isikan ke atasnya. Nah, ini kita ganti nomor 11, 12, 13, 14, 15. Oke. 16, 17, 18, 19, 20. Oke, Bapak Ibu, terus ini kalau misal nggak satu bagaimana Bu? Oke, nggak apa-apa, kita ganti, misalkan ini adalah start. Nah, kecilkan, misalkan start, kemudian finishnya ini 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Berarti finishnya di sini. Nah, ini kita kasih finish. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita anggap ini sudah terisi semua karena keterbatasan waktu. Kalau ini saya praktekkan pengisian angkanya satu persatu, ini waktunya tidak cukup. Pengennya ini juga, ini Bapak Ibu sampai akhir, sampai tuntas gitu ya. Nah, ini saya hapus. Ini nomor 99, kemudian 98, 97, 96, 95, dan kemudian ini 94, 93, 97, berapa? 2, dan ini 91. Nah, Bu Aning, kalau kita mau masukkan foto itu tentang kearifan lokal yang ada di Kalimantan Selatan, bagaimana? Kita bisa masukkan ini bingkai contoh ya, bingkai foto. Nah, kita masukkan di kotak misalkan sebelah sini. Apakah harus semua kotak Bu? Tidak Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan keinginan kita juga gak apa-apa. Yang penting menarik, membuat anak itu jadi untuk mengikuti pembelajaran dan juga permainan ini. Kemudian Kalimantan Selatan. Oke, ini ya, rumah adat Kalimantan Selatan. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, tampak seperti ini. Kemudian mau kita tambahkan lagi Bu. Tuh. Kita tambahkan lagi. Apa ini Kalimantan Selatan? Tarian ya. Kalimantan Selatan misalkan nih. Oh ini ya, ada tarinya. Itu kita masukkan. Luar biasa, di Canva itu menyediakan elemen-elemen yang kita inginkan dengan sambil ketik. Oke, misalkan ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Kemudian mau kita kasihkan tangga dan ularnya. Kita bisa ketikkan ular tangga. Nah, kita ketikkan ular tangga. Nah, ini di sini ada tangga, ada ular. Oke, coba kita pakai yang ini Bapak Ibu. Kita paskan. Misalkan ini dia naik nanti dari nomor 4 langsung ke sini, kita paskan. Oke, gitu. Kemudian kalau kita ularnya ini Bapak Ibu, ini juga kita bisa rubah
ini rubah warnanya juga. Kita banyak sekali pilihan di bawah Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal sesuaikan yang mana yang Bapak Ibu inginkan. Tuh, misalkan ini turun dari sini, setelah naik dia diturunkan. Oke. Nah, apakah cukup sampai sini? Tidak. Ini kita bisa copy biar tangganya itu sama, ular tangganya sama, lalu kita balik. Lalu baliknya tidak melihat ini. Oh, ini. Nah, oke. Nah, ini kok sama, kita balik. Nah, oke, kita paskan Bapak Ibu. Oke. Nah, setelah itu kita tambah lagi ini ularnya. Kita balik juga bisa. Nah, dari 92 misal ke sini. Nah, ini bisa kita rubah warnanya Bapak Ibu, ularnya. Nih, misal warnanya hijau, ini kita ganti hijau yang ini. Nah, gitu. Kita bisa rubah-rubah atau hitam. Gitu. Pokoknya ini bisa sekali kita rubah-rubah. Nah, kemudian ini kita blok semua, Ctrl A. Lalu saya gabungkan, kita pindahkan, kita geser biar tidak satu persatu. Oke. Atau ini kita geser agak ke sini. Kemudian di sini kita bisa kita kasih petunjuk, gitu. Kita bisa kasih petunjuk atau kita bisa kasih hiasan-hiasan. Nah, misalkan kita kasih ular tangga dengan kearifan lokal. Bisa ular tangga dengan kearifan lokal. Oke, kita ubah dulu tulisannya. Nah, kemudian di sampingnya kita bisa tulis juga ini, lalu kita balik. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu, misalkan ini kalau mau kita cetak, ya kan, mau kita cetak, ini udah selesai nih Bu Aning, saya pengennya ini dicetak ke percetakan, jadikan banner gitu. Bagaimana caranya? Kita klik bagikan, lalu kita klik unduh, pilih cetak PDF. Nah, kemudian halamannya adalah halaman 2 saja. Yang bagian sini, yang RG ini, profil warna, kita pilih yang CMYK. Bapak Ibu, ini tidak akan pecah dan warnanya ini akan sesuai dengan yang ada di tampilan Canva ini. Ini sudah saya buktikan karena saya sudah sangat sering sekali mencetak hasil desain Canva itu berupa banner. Gitu. Nah, tinggal cetak, ini sudah diunduh. Oke, stop unduh. Kemudian tinggal kita kirim ke percetakan. Nah, Bu Aning, kalau saya pengen itu nggak dicetak, mainnya ini online, bisa nggak pakai layar? Bisa banget Bapak Ibu, bisa, sangat bisa. Caranya bagaimana? Oke, kita lihat, kita coba pakai Pioneer, ya kan? Kita jalankan, misalnya nih, yang caturnya. Yang mana nih ya?
sebagai orangnya. Kita nanti warnanya beda-beda gitu. Misalkan ini warnanya kok gak terlihat, sangat jelas. Ini terlihat, oh ini aja. Ini yang warna merah, misal. Sama, jangan. Nah ini untuk kelompok 1 misalkan. Nah kemudian kelompok, nah ini kemarin saya bersama anak-anak itu menggunakannya ini Bapak Ibu dengan online, jadi tidak saya cetak ini. Oke, ini merah gitu. Kemudian kita bagikan kepada anak-anak itu ini yang punya tautan dan mereka bisa edit, lalu saling tautan saya share di grup kelas mereka. Nah ketika bisa edit itu tuh satu kelompok hanya satu yang menggerakkan, harus satu yang menggerakkan. Kemudian pakai dadu online, kita taruh pakai dadu online ada 4 kelompok itu Bapak Ibu. Misalnya kelompok 1 yang warna merah nomor 6 gitu, kita kecilkan. Nah yang muncul langsung 6. Nah ini dijalankan ini. Oke, lanjutnya kelompok 2 gitu. Kelompok 2 ini misalkan kelompok 2 muncul nomor 4. Oke, 4 tuh langsung. Nah dadu online-nya itu dari mana? Di sini Bapak Ibu, saya di sini dadu online, saya ketikkan dadu online. Nah ini misalkan saya lempar nih kelompok 1 nomor dapat jadi berapa? 5 gitu. Jalankan lagi nih nomor 5. Nah, nomor 5 yang 2 sekarang giliran yang kedua, jalankan 3. Oke, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita juga bisa menautkan soal di Google Classroom. Gitu. Ini bisa kita klik kanan, lalu ini yang angkanya, oh ini kita pisahkan dulu. Nah, kemudian misalnya nomor 2, ini kalau kita klik nanti yang nomor 2 ini berupa soal, gitu. Kita bisa tautkan ke Google Classroom, Google Form soal, gitu. Coba nih Google Form saya, coba ya Bapak Ibu. Nah ini contoh saja. Ini saya sebagai contoh ambil soal PTS, lalu buat salin link. Nah, oke, kita salinkan link. Misalkan nomor 2, nanti kalau mereka dapat nomor 2 ini dapat soal yang harus dikerjakan. Ini bisa kita tautkan, lalu kita kopikan tadi ya, kita pastekan. Oke, sudah. Jadi kalau nomor 2 ini diklik, wah muncul, Bu ini apa Bu? Silahkan diklik, seperti itu. Nah ini adalah ke soal. Nah muncul Bapak Ibu seperti itu. Nah seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Ferry. Baik, wah seru banget materinya. Saya langsung terkanfa-kanfa nih setelah melihat materi dari Mbak Pipit dan Ibu Aning. Terima kasih Mbak Pipit dan Ibu Aning atas pemaparan materinya. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus kepada narasumber hebat kita dengan memberikan reaction di kolom YouTube dan di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Wah, luar biasa. Canva untuk pendidikan
hadir untuk memanjakan guru, sehingga kita dapat membuat bahan ajar yang menarik, menyenangkan, dan bermakna. Hal ini tidak terlepas dari fitur-fitur premiumnya yang dapat kita nikmati dengan akun belajar.id. Baik Bapak Ibu, saya melihat banyak sekali pertanyaan yang muncul yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru hebat. Kita akan mengarah ke pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Ibu Awaldian Nusa, Bapak Awaldian Nusa Putra Rudi. Ukuran kertas yang dipakai untuk ular tangga idealnya berapa? Nah, silahkan Mbak Pipit atau Bu Aning untuk menjawab. Boleh, silakan mungkin Bu Aning. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari siapa tadi, Mas Eri? Dari Pak Awaldian Nusa. Oke, gitu. Kalau ideal itu menurut saya nggak ada idealnya ya Pak. Itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita gitu. Nah misalnya kita mau cetaknya itu banner 2x3 meter. Nah itu kita sesuaikan aja di ukuran di kanvanya. Kalau saya biasanya itu pakai pixel 2000x3000. Lalu ketika mau kita cetak itu saya besarkan ukuran pixelnya sehingga tidak akan pecah. Jadinya itu tetap bagus, tetap warnanya itu juga tidak pudar, bagus tetap seperti yang ada di desain di Canva gitu. Kalau menurut saya itu tidak ada ukuran yang ideal, tapi sesuai dengan kebutuhan kita ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengennya itu yang besar ya kita sesuaikan ukurannya berarti besar. Kalau kita ukurannya kecil ya kita sesuaikan ini Bapak Ibu keinginan kita seperti itu. Kalau saya biasanya 2x3 menggunakan yang ukuran pixel. Atau kalau soalnya kan di Canva ini lebih dari 2 meter kan tidak bisa. Jadi kita bisa mengakali dengan ukuran pixel seperti itu Bapak. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Ferry. Terima kasih Bu Aning atas jawabannya. Luar biasa sekali. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Mungkin sebenarnya mohon maaf Pak Ferry, Ya. sebenarnya pertanyaannya hanya satu, pertanyaan yang lain sudah dijawab di kolom Q&A ya. Saya izin mungkin Bapak Ibu menambahkan gitu ya penguatan materi. Nah tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa ATM gitu ya Bapak Ibu, amati tiru modifikasi, Bapak Ibu cari dulu di template yang ada di Canva, lalu setelah itu dimodifikasi. Nah Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya untuk membuat dari awal atau membuat dari nol, dalam artian membuat dari kanvas kosong, karena Bapak Ibu selalu bisa menemukan template yang bisa dimanfaatkan. Nah contoh tadi Bu Aning karena sudah jago jadi beliau memulai dari awal gitu ya, tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat contoh template yang ini sudah bisa sekali di modifikasi. Nah tadi saya contohkan Bapak Ibu bisa di copy dulu ini. Kalau Bapak Ibu tidak melihat mungkin saya klik Ctrl C gitu ya, di Ctrl C Ctrl V di desktop, atau Bapak Ibu juga kalau mau menduplikat halaman bisa dilihat di halaman bawah gitu ya, Bapak Ibu bisa duplikat satu halaman. Nah, lalu kalau Bapak Ibu ingin memulai dari awal, nah di sini sudah ada gitu ya tabelnya. Bapak Ibu tidak perlu membuat tabel lagi dari awal, Bapak Ibu sudah bisa menggunakan tabel yang di sini. Misalkan tidak ingin sampai 100, Bapak Ibu misalkan ingin hanya sampai 50 gitu ya. Nah, boleh sekali tinggal nanti di hapus 5 baris. Nah, jadi 50. Misalkan mau diperbesar, diperkecil, Bapak Ibu bisa sekali gitu ya. Jadi selalu sudah ada template yang bisa langsung Bapak Ibu manfaatkan. Nah, terkait tentang pemanfaatannya gitu ya, tadi mungkin perlu kita terapkan lagi bahwa ini hanya bukan tidak tentang permainannya gitu ya, tapi perlu kita asimilasikan, integrasikan dengan topik mata pelajaran. Nah, misalkan di sini nanti sudah siap gitu ya halamannya atau boardnya, Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaannya gitu ya. Nah, kita bisa copy dan paste lagi. Kenapa copy dan paste? Karena di sini dia menggunakan latar belakang khusus, jadi tidak hanya putih saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambahkan pertanyaan atau soal-soalnya pun Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Selain tadi bisa ditambahkan soal dalam
bentuk diklik ke Google Classroom atau Google Form gitu ya. Tapi kalau diklik ke halaman berikutnya berarti proses pembelajarannya adalah Bapak Ibu berupa proses pembelajaran online. Tetapi kalau semisal Bapak Ibu proses pembelajarannya ingin memudahkan siswa dalam artian hanya berada di satu halaman khusus atau mau dicetak, semisal mau dicetak pun harapannya tidak membebani Bapak dan Ibu gitu ya. Dan kalaupun ingin dicetak harapannya juga bisa dalam jangka yang panjang, misalkan mata pelajaran topik ini bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Jadi misalkan nanti Bapak Ibu ingin dicetak dalam bentuk besar gitu ya, memang ada banyak nih beberapa Bapak Ibu guru yang sudah berbagi cerita pemanfaatan permainan ular tangga ini di grup Facebook Canva untuk Guru Indonesia. Nah, beliau boardnya gitu ya dalam bentuk spanduk yang memang cukup besar, jadi siswa bisa bergerak jalan dari satu titik ke satu titik gitu. Jadi tidak menggunakan tidak menggunakan pion tadi gitu ya, tapi tidak menggunakan icon untuk bergerak, tapi beneran si anak-anaknya gitu ya. Jadi mereka dari start gitu ya, kita bisa ganti ini dari start atau mulai. Nah, mereka mulai ini dari sini gitu. Langkah 1, 2, 3. Kemudian tinggal nanti ditambahkan si tagar-tagarnya. Terus saya juga di sebelah kiri sudah mencari gitu ya secara general gitu ya, Kalimantan Selatan. Misalkan Bapak Ibu ingin nanti di lokalisasi lagi yang bisa ya. Nah, ini tinggal setelah Bapak Ibu memilih elemen yang sesuai. Nah, misalkan ini sudah selesai, terus tinggal di nah, yang ini juga harus vertikal, tapi apa kita butuh kayak gitu ya. Kalau di sini warna tinggal sesuaikan lagi. Nah, Ibu, saya mau tata bawah nanggung. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan pertanyaan gitu ya, tergantung topiknya. Ini mata pelajaran tentang apa nih? Boleh banget kok kalau mau digabungkan untuk mata pelajaran matematika gitu ya. Jadi misalkan nih anak-anak mulai dari titik mulai, terus mereka harus lempar dadu. Nah, pertanyaannya, idenya bisa begini, lempar dadu. Dadu itu kan dari angka, contohnya hanya 1 sampai 6 gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa di sini yang 1 sampai 6 pertanyaannya apa gitu ya, set pertanyaannya apa, atau juga bisa dibikin kayak semacam flashcard. Nanti mereka milih nih di dalam toples atau di dalam kelompok-kelompok dadu 1 ada banyak sekali pilihan-pilihan pertanyaan. Sebelum mereka bisa lempar dadu berikutnya, mereka harus jawab pertanyaan dulu gitu ya. Jadi kita gabungkan antara kegiatan yang berhubungan dengan mata pelajaran dan juga dengan permainan. Nah, nanti ketika mereka sudah sampai di 50 ini gitu ya, kira-kira misalkan mereka bisa dapat sertifikat gitu ya, ataupun dapat sertifikat dari Canva, sertifikat online yang Bapak Ibu bisa bagikan secara online gitu ya, tanpa ada kebutuhan biaya gitu ya dari Bapak dan Ibu sekalian, ataupun juga bisa diberikan apresiasi lainnya gitu ya. Jadi ini sebagai tambahan saja. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sebagaimana kami ingin Bapak Ibu bisa berkontribusi gitu ya, membuat bahan ajar yang sangat menarik ini lalu diunggah di platform Merdeka Mengajar sebagai bukti karya. Dan nanti Bapak Ibu harapannya juga bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru lain gitu ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu buat boardnya, termasuk juga kumpulan soalnya gitu ya. Nah, di judul nanti Bapak Ibu bisa tambahkan kira-kira ini permainan ular tangga, katakanlah permainan ular tangga, mata pelajarannya misalkan segitiga gitu ya, mengenal segitiga misalkan, dan lain sebagainya. Nah, semoga sudah dapat setidaknya memberikan inspirasi gitu ya ke Bapak dan Ibu guru sekalian gitu ya. Terima kasih sekali Bu Aning dan juga Pak Ferry dan Bapak dan Ibu sudah membersamai. Mungkin sebelum ditutup saya akan kembalikan ke Pak Ferry untuk informasi selanjutnya.
Terima kasih Mbak Pipit atas materi pengayaannya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, izin menginformasikan kembali, kami akan menyediakan sertifikat bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat. Sertifikat 32 JP bagi peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, mendaftar webinar di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua, mengisi daftar hadir di akhir webinar. Yang ketiga, mengirim bukti karya di platform Merdeka Mengajar sesuai materi webinar maksimal tanggal 24 April 2024 dengan menggunakan tagar Canva Kalsel 2024. Mari Bapak Ibu, tunjukkan karya terbaiknya ya. Berikan karya terbaik dari Kalimantan Selatan untuk guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengirimkan karyanya di bukti karya platform Merdeka Mengajar, jangan khawatir. Kami menyediakan sertifikat 2 JP bagi peserta yang mendaftar webinar di platform Merdeka Mengajar dan mengisi daftar hadir di akhir webinar tanpa mengirimkan bukti karya. Sertifikat akan dikirim ke email masing-masing dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal webinar. Mohon pastikan kesesuaian alamat email dengan platform Merdeka Mengajar dan daftar hadir. Berikut kami informasikan panduan mengunggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Unggah hasil karya Bapak Ibu di webinar hari ini dengan menambahkan tagar Canva Kalsel 2024 pada bagian deskripsi agar dapat kami catat dalam data webinar. Mohon diingat pentingnya menggunakan tagar tersebut dengan benar. Unggah karya paling lambat 24 April 2024. Berikut demonstrasi unggah bukti karya di platform Merdeka Mengajar. Buka platform Merdeka Mengajar, pilih bukti karya, lalu klik tambah karya. Kemudian, pilih kategori bahan ajar untuk unggah karya Bapak Ibu. Lalu pilih format PDF untuk karya Bapak dan Ibu. Berikut adalah bagian-bagian penting yang harus ada dalam bukti karya Bapak Ibu. Tulis judul dokumen dan judul bukti karya yang sesuai topik bahan ajar Anda. Pada bagian deskripsi, ceritakan secara singkat tentang proses pembelajaran dengan bahan ajar tersebut. Yang kedua, pastikan Bapak Ibu menggunakan tagar Canva Kalsel 2024. Yang ketiga, tambahkan tautan hanya lihat ke karya Bapak Ibu di Canva. Yang keempat, tambahkan tautan hanya lihat ke contoh hasil karya siswa. Yuk, mari berbagi inspirasi dengan guru-guru lain di Indonesia melalui bukti karya kita. Jika Bapak Ibu belum bisa mengirimkan bukti karya, jangan khawatir. Bapak Ibu tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan sertifikat 2 JP. Mohon pastikan sesuai dengan 2 syarat yang kami sampaikan sebelumnya ya. Segala bentuk partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan hari ini kami apresiasi sepenuhnya. Mari terus semangat belajar, berbagi, dan berkarya. Baik, Bapak Ibu guru hebat, serangkaian acara pada roadshow webinar Canva untuk pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan telah terlaksana. Materi membuat bahan ajar permainan ular tangga tentu akan sangat menyenangkan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Kita
juga dapat membuat bahan ajar interaktif lainnya di Canva menggunakan akun belajar.id. Bapak Ibu, berikut kami bagikan tautan daftar hadir. Bapak Ibu dapat mengetikkan bit.ly/Canva Kalsel 2024 atau scan kode QR pada layar. Mohon diingat, Bapak Ibu hanya dapat mengisi daftar hadir 1 kali. Pastikan menulis informasi dengan benar, termasuk alamat email akun belajar.id. Pastikan alamat email tersebut sesuai dengan alamat email yang Bapak Ibu gunakan ketika mendaftar webinar di platform Merdeka Mengajar. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Ferry Merlianto beserta seluruh tim minta maaf jika ada kekurangan. Saya menutup dengan sebuah pantun Iwak Harwan dalam Tatih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di roadshow webinar Canva selanjutnya.